Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di sekitar kota Gunung Yao, ada puluhan ribu prajurit, bersenjata sampai gigi dan bertempur di setiap arah. Zamu memimpin lebih dari 300.000 prajurit elit jenis gelap, memandangi makhluk non-manusia yang dikepung dengan sedikit kebanggaan di wajah mereka. Ini adalah prajurit klan Jia yang kuat, yang pernah berdiri tinggi di atas massa dan yang biasa membuat Zamu dan rakyatnya menjadi budak, para prajurit budak berkulit gelap yang memiliki asal yang sama dengan dirinya, dan budak non-manusia berbintik-bintik dan berwarna berbeda. Hal-hal bodoh. Mereka memang pantas menjadi persembahan pengorbanan dari Tuan Agung kita. Untuk makhluk non-manusia yang malang yang akan dibantai ini, Zamu berbagi sikap yang sama persis dengan para prajurit di bawah komandonya. Tidak ada belas kasihan atau simpati, bahkan tidak sedikit. Ini mungkin tidak pantas, tetapi jenis gelap, ras yang menyedihkan ini, mereka seperti anjing-anjing domestik. Kepatuhan dan kehati-hatian telah menyatu dengan tulang dan garis keturunan mereka. Meskipun separuh besar dari makhluk non-manusia yang menunggu untuk disembelih memiliki penampilan yang sama seperti mereka, mereka tidak merasakan apa-apa, seperti anjing-anjing tidak akan pernah menganggap diri mereka sama dengan serigala liar. Terlalu bodoh. Zamu membelai pelindung dadanya sendiri, yang dihiasi dengan timbul yang indah, lalu menyeringai menggoda dan berkata kepada beberapa komandan prajurit gelap yang berdiri di sampingnya, mereka seharusnya berlutut kepada Tuan Agung kita dan berjanji setia kepada Tuan Agung kita, sehingga mereka mungkin mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Komandan prajurit jenis gelap semuanya tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa sangat bangga dan senang dengan diri mereka sendiri. Mereka adalah budak Liao yang terhormat, sementara benda-benda miskin yang memiliki warna kulit dan garis keturunan yang sama dengan mereka, hanyalah persembahan pengorbanan. Ini lebih dari cukup bagi mereka untuk merasa bangga. Orang aneh tua, naga lilin Gui, sedang berjongkok di dinding pagar kota Gunung Yao di kejauhan, dengan toples anggur besar dipegang di tangannya, memandangi makhluk non-manusia yang dikepung itu. Sambil menyesap anggur, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa ingin tahu, Jihao, anak ini membeli begitu banyak budak. Dia tidak akan melakukan hal semacam itu, bukan? Si Wenming sedang duduk di benteng di dinding pagar, juga dengan toples anggur besar di tangannya, memandangi makhluk non-manusia yang tampak hambar dan mati rasa. Dia meneguk anggur besar, tertawa terbahak-bahak dan berkata, makhluk non-manusia, hanya makhluk non-manusia yang mati adalah makhluk non-manusia yang baik. Bahkan, saya tidak setuju menggunakan non-manusia sebagai budak. Lebih baik membunuh mereka semua. Jihao melakukan pekerjaan dengan baik. Baik naga lilin Gui dan si Wenming datang untuk menonton pertunjukan besar. Jihao mengirim 9 penyihir ilahi dan hampir mengosongkan pasar budak di kota Puban. Meskipun ini bukan masalah besar, itu juga bukan hal kecil. Itu cukup untuk menarik perhatian naga lilin Gui dan si Wenming, yang keduanya mendapat informasi yang baik. Mereka berdua tahu tentang latar belakang keluarga Shaoxi dan saudara laki-lakinya, Taixi. Mereka tahu bahwa mereka adalah satu-satunya yang selamat dari jenis dunia bawah, yang hampir punah, dan bisa menebak apa yang berencana Jihao untuk dilakukan. Oleh karena itu, mereka dengan penuh semangat bergegas. Ingin menyaksikan misteri dan kengerian jenis Netherworld dengan mata kepala sendiri. Candle Dragon Gui datang murni untuk menonton pertunjukan yang menarik. Seiring bertambahnya usia, dia menjadi semakin penasaran tentang beberapa hal. Tidak seperti dia, si Wenming juga mengambil beberapa master magi yang dapat dipercaya dan bersiap untuk menyimpan catatan lengkap upacara persembahan darah jenis Netherworld, untuk ditambahkan ke buku-buku rahasia yang disimpan di Istana Majus untuk berfungsi sebagai referensi bagi generasi muda. Mereka menyaksikan sekelompok makhluk non-manusia dikawal ke daerah itu satu demi satu, tanpa ekspresi berdiri di tengah angin dingin dan kencang. Tiba-tiba, naga lilin Gui menepuk keras dinding pagar di bawah kakinya dan berkata, kota ini. Saya tidak berpikir bahwa orang-orang besar itu bahkan akan mengambil harta surga yang nyata ini untuk dijual. Sepertinya surga kuno benar-benar telah runtuh. Si Wenming dengan cemas mengangkat kepalanya, melirik ke langit dan berkata, benar-benar di luar kendali.
Kita harus mengirim lebih banyak orang untuk mengawasi surga. Jika tidak, jika orang-orang di atas sana benar-benar membuat kekacauan, itu akan menjadi masalah besar. Ragu-ragu sejenak, Si Wenming berbalik, melirik kota Gunung Yao, tersenyum dan berkata dengan sedikit bersemangat, saya ingin tahu apakah Ji Hao mendapatkan cetak biru formasi sihir dari surga. Saya benar-benar ingin melihat gambaran lengkap dari formasi langit dan bumi yang digunakan untuk memukau seluruh dunia oleh surga kuno. Akan lebih baik lagi jika saya dapat menambahkan cetak biru ke koleksi Istana Majus. Sementara mereka berdua bergumam satu sama lain, Ji Hao telah mewarnai altar dengan warna merah dengan darah binatang tingkat Raja Penyihir. Altar, yang terbuat dari tulang makhluk tak dikenal, mengeluarkan serangkaian suara berderit. Altar itu seperti makhluk hidup yang melahap semua darah tanpa meninggalkan setetes pun. Aliran udara yang tajam dan dingin meraung keluar dari bawah tanah, sepertinya langsung menembus sumsum orang. Aliran udara yang berapi-api ini berputar ke udara satu demi satu dan segera, awan di langit mulai berputar dengan cepat. Setelah rentang waktu singkat beberapa napas, udara diisi oleh angin puyuh berukuran berbeda dan berbentuk mata. Angin puyuh yang berputar cepat itu bentrok di udara, mengeluarkan suara menusuk telinga yang terdengar seperti jeritan hantu. Ji Hao menjatuhkan belati batu hitam di tangannya yang dengannya dia membunuh binatang tingkat Raja Penyihir itu, lalu mundur dengan langkah besar. Shaoxi perlahan berjalan, berdiri di depan altar, dan mulai mengucapkan mantra rahasia yang dia warisi dari garis keturunan jenis Netherworld, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Cahaya putih redup menutupi seluruh tubuhnya, setelah itu, siluet yang sangat besar tetapi sangat redup dan kabur secara bertahap muncul di belakang tubuhnya. Ji Hao melirik siluet putih itu dan segera merasa bahwa roh primordialnya bergetar dan hampir tersedot oleh kekuatan yang menakutkan. Dia buru-buru menundukkan kepalanya, diam-diam mengucapkan mantra rahasianya sendiri yang diajarkan oleh Yu Yu untuk menenangkan pikirannya, membuang kejahatan batin dan luar. Aliran cahaya yang jernih melonjak keluar dari tubuh Ji Hao, melingkar di sekelilingnya dan membuatnya terlihat seperti gunung yang terbakar. Di dalam cahaya jernih seperti api itu, simbol mantra berbentuk teratai bisa terlihat samar-samar. Ji Hao mengangkat kepalanya lagi, dengan tegas melihat siluet kabur raksasa itu. Kali ini, roh primordial Ji Hao tetap diam sempurna, stabil seperti gunung raksasa. Siluet kabur itu merasakan tatapan Ji Hao yang stabil gunung namun tajam, diam-diam menundukkan kepalanya dan melirik Ji Hao dengan rumit. Sepasang mata Ji Hao bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Di dalam cahaya keemasan itu, 9 simbol mantra yang terlihat samar dari 9 kata rahasia tiba-tiba bergabung menjadi satu dan berubah menjadi siluet kecil kapak, melintas di matanya dan menghilang. Siluet kabur berhenti sebentar, dan selanjutnya, suara jernih terdengar di hati semua orang. Namaku, Si Ming. Shaoxi mengangkat kepalanya dengan sangat terkejut. Tindakan aneh dari siluet kabur hampir mengganggu mantranya. Makhluk-makhluk kuat ini telah mundur di era prasejarah, tetapi memiliki kekuatan yang tak terkur, dan entah bagaimana menyesuaikan diri dengan dao alam yang agung. Meskipun mereka sudah jatuh, jejak keberadaan mereka telah ditinggalkan melayang di dunia ini. Dengan mantra rahasia yang sesuai, seseorang bisa membangunkan mereka dari masa lalu. Dengan jumlah persembahan darah yang cukup, seseorang dapat mengaktifkan kekuatan alam yang sesuai dengan kekuatan makhluk misterius yang kuat ini dan meminjam kekuatan dari mereka. Namun, makhluk misterius ini tidak memiliki tubuh yang nyata lagi, mereka juga tidak memiliki kecerdasan. Sekarang, mereka hanya bisa muncul dalam bentuk potongan-potongan jejak keberadaan mereka sendiri. Bahkan, orang bahkan bisa mengatakan bahwa mereka tidak ada lagi. Sebaliknya, bentuk mereka saat ini hanyalah proyeksi sejarah. Jenis Netherworld memiliki sejarah ribuan tahun, tetapi selama bertahun-tahun terakhir yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satu pun dari mereka yang pernah berpikir bahwa Dewa Iblis kuno, yang telah melupakan dan kehilangan segalanya, benar-benar dapat mengatakan namanya kepada semut kecil. Ji Hao menangkupkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam pada siluet kabur yang luar biasa. Dia memberi hormat kepada siluet itu dengan hati-hati dan hati-hati, lalu berkata, Tuan Siming, terima kasih. Siluet itu tidak menunjukkan tanggapan, masih terlihat seperti bola kabut raksasa yang melayang.
Namun, semua orang di tempat kejadian entah bagaimana merasa bahwa makhluk misterius yang menamakan dirinya, Siming, ini, sepertinya tersenyum tipis. Sajikan persembahan. Ji Hao sedikit terkejut, tapi tetap saja, dia memberi perintah tanpa ragu-ragu. Sajikan persembahan. Zamu menggeram sementara 300.000 prajurit di bawah komandonya mengeluarkan senjata mereka bersama-sama, bergegas menuju makhluk non-manusia yang dikepung sambil meraung keras. Diikuti oleh serangkaian suara dengungan yang disebabkan oleh tali busur yang bergetar, angin kencang terangkat langsung dari tanah. Panah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, berteriak begitu keras sehingga mereka bahkan sepertinya menghancurkan langit sambil menembus sekelompok makhluk non-manusia di depan para prajurit gelap itu. Dewa Iblis kuno juga dikenal sebagai Dewa Iblis prasejarah. Mereka lahir sebelum dunia diciptakan, dan memiliki kekuatan besar dan misterius yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia saat ini. Mereka kuat dan pernah menguasai dunia. Setelah dunia diciptakan, semua dewa iblis ini jatuh karena alasan yang berbeda. Namun, mereka terlalu kuat, dan jejak keberadaan mereka yang tertinggal di dawa alam yang agung terlalu kuat. Oleh karena itu, jejak keberadaan mereka masih tersisa di dunia. Jika seseorang tahu nama mereka dan memiliki getaran kekuatan yang sama dengan Dewa Iblis kuno, dia akan dapat mempersembahkan persembahan kepada Dewa Iblis kuno ini melalui jenis upacara rahasia tertentu dan mendapatkan kekuatan dari Dewa Iblis kuno ini. Jiwa, darah roh, terutama jiwa dan darah roh milik makhluk hidup tingkat lanjut akan sangat berguna. Setelah jejak sisa keberadaan Dewa Iblis kuno menyerap jiwa dan darah roh yang dipersembahkan untuk jejak yang tersisa yang tidak lengkap akan mencapai kekuatan pengisian kembali. Dengan jumlah persembahan yang cukup, jejak keberadaan mereka yang tersisa bahkan dapat dilengkapi. Menurut legenda, dengan jumlah jiwa dan darah roh yang melimpah sebagai persembahan, Dewa Iblis kuno ini bahkan bisa muncul kembali di dunia suatu hari nanti di masa depan. Mereka telah pernah melalui kematian sekali, dan memahami kengerian besar hidup dan mati. Jika mereka bisa berjuang kembali ke dunia makhluk hidup dari dunia kematian, Dewa Iblis ini pasti akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan mereka akan bahkan lebih tak terukur, dan mereka mungkin mencapai tingkat tertentu yang bahkan tidak mungkin dibayangkan oleh diri mereka sendiri di kehidupan mereka sebelumnya. Sekelompok besar prajurit klan Jia, yang disegel oleh mantra sihir dan sama sekali tidak memiliki kekuatan perlawanan, jatuh ke tanah di bawah hujan panah yang lebat. Sejumlah besar prajurit budak jenis gelap dicabik-cabik oleh jenis mereka sendiri dengan semua jenis senjata tajam. Bagian tubuh mereka yang patah terbang kemana-mana saat mereka berjuang, merangkak dan meratap di tanah. Budak non-manusia yang tak terhitung jumlahnya berteriak panik, menangis putus asa dan dengan suara serak memohon belas kasihan saat tombak panjang dan tajam menembus tubuh mereka. Sekelompok besar makhluk non-manusia dibantai tepat di tempat. Zamu memimpin pasukan kavaleri bersenjata lengkap, bergegas di kerumunan makhluk non-manusia yang mengunci setiap kali puluhan ribu prajurit kavaleri ini bergegas ke depan, lebih dari 100.000 makhluk non-manusia, yang cacat karena melawan, akan jatuh ke genangan darah. Prajurit elit dari wilayah Gunung Yao bergerak maju dari segala arah dengan kecepatan yang teratur. Seperti boneka yang bertarung, mereka dengan dingin dan tanpa ekspresi memegang senjata mereka, memanen nyawa makhluk non-manusia ini. Aliran darah besar keluar dari tubuh makhluk non-manusia yang memiliki kekuatan hidup yang kuat ini. Aliran darah yang memercik digulung oleh angin puyuh yang kuat itu sebelum mereka bisa jatuh ke tanah. Banyak angin puyuh merah darah berdiri lurus di udara, dan Siming, yang melayang di belakang Shaoxi, terengah-engah dalam-dalam dan panjang. Kemudian, aliran darah besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke mulutnya bersama-sama. Namaku Siming, aku bisa mengendalikan hidup dan mati, kesejahteraan dan kesengsaraan, dan penyakit. Saya mengendalikan semua hantu, kata Siming sambil melahap darah yang berasal dari makhluk non-manusia yang dibantai itu. Pada saat yang sama, dia menundukkan kepalanya, menatap Ji Hao dengan matanya yang kabur dan sangat berlubang, lalu berkata, "Ingat namaku. Aku sudah jatuh, tapi suatu hari, kamu mungkin membutuhkan kekuatanku." Siluet manusia yang terlihat dan kabur yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari mayat makhluk non-manusia yang terbunuh itu. Siming dengan senang hati membuka mulutnya dan terengah-engah. Dengan cepat, siluet manusia yang kabur itu terbang ke mulutnya.
Sosok Siming yang kabur, putih abu-abu dan seperti kabut berair berangsur-angsur menjadi lebih jelas, tampak menjadi lebih berat juga. Cahaya abu-abu putih berkilau samar di matanya, tetapi wajahnya masih kosong. Tidak ada organ indera lain yang bisa dilihat di wajahnya kecuali sepasang rongga matanya yang sangat berlubang. Sebaliknya, hanya simbol mantra aneh yang bengkok, seperti ular yang terletak di tengah wajahnya. Ji Hao mengangkat kepalanya dan menatap Siming langsung di matanya. Aliran kekuatan tak terlihat saling menabrak di udara. Siluet kapak yang kabur di mata Ji Hao bersinar semakin cerah. Sementara itu, cahaya cian muncul dari seluruh tubuhnya dan teratai raksasa samar muncul dari bawah kakinya. Roh primordial Ji Hao mengapung secara stabil di ruang spiritualnya, sementara kekuatan alam seperti air pasang melonjak ke roh primordialnya tanpa henti. Puff, puff. Puff, 3 aliran lagi Qi of Dao Yuyu muncul dari sekitar roh primordial Ji Hao. Dao Qi Yuyu yang jernih air melayang di dalam tubuh Ji Hao dan bergabung dengan irisan jejak esensi api matahari, berubah menjadi sedikit keemasan dari transparan sebelumnya. Siming menatap Ji Hao. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di kepala Ji Hao, anak yang sangat beruntung. Bicaralah, apa yang kamu inginkan? Ji Hao menunjuk ke arah Shaoxi dan berkata dengan lugas, tingkatkan kekuatannya sebanyak yang kamu bisa, tingkatkan saja kekuatannya. Hehe, Siming terkekeh, menundukkan kepalanya dan melirik Shaoxi. Aliran cahaya putih menyembur keluar dari sepasang matanya, melonjak ke tubuh Shaoxi seperti banjir. Sesuai keinginanmu, aku puas dengan persembahanmu. Hehe, aku bisa meningkatkan kekuatan gadis-gadis ini ke batas saat ini yang bisa dia tanggung. Tapi persembahan Anda akan terlalu banyak. Mata Siming berbinar sebentar, lalu dia melihat ke kota Gunung Yao dan berkata, seorang anak yang bisa mengendalikan hidup dan mati. Malu, dia diambil oleh orang lain. Tapi ada keturunan dewa penyakit kuno. Kemudian, dia akan menjadi milikku juga. Siming tampaknya mendapatkan kekuatan kembali karena dia tidak lagi menunggu Zamu dan prajuritnya untuk membantai makhluk non-manusia lainnya. Sebaliknya, dia merentangkan tangannya dan sedikit menggenggam. Diikuti oleh gerakannya, makhluk non-manusia yang belum terbunuh tetapi disegel dan dilumpuhkan untuk bergerak menjerit melengking secara bersamaan, lalu tubuh mereka meledak menjadi debu abu-abu. Aliran darah yang luar biasa bercampur dengan siluet manusia kabur yang tak terhitung jumlahnya menukik ke udara, ditelan oleh Siming. Yumu, yang berdiri di benteng tembok kota dan telah menyaksikan ini, tiba-tiba berteriak sementara tubuhnya yang gemuk melintas di udara dan muncul di depan Siming. Siming, makhluk misterius setinggi ribuan meter, menundukkan kepalanya, menyipitkan matanya dan dengan hati-hati menatap Yumu sebentar. Setelah ini, setetes darah roh yang lengket, murni gelap dan seperti tinta keluar dari tubuhnya dan terbang ke tempat di antara alis Yumu dengan kecepatan kilat. Yumu segera mengangkat kepalanya dan berteriak kesakitan ke arah langit, sementara kepulan asap hitam naik dari pori-porinya. Ji Hao hanya merasa kulit kepalanya mati rasa, membuatnya tanpa sadar mundur beberapa langkah secara naluriah. Sejak Ji Hao mulai mengolah dirinya sendiri dengan metode yang disebutkan dalam kitab suci Yuyu dan menghasilkan roh primordial, dia telah memperoleh semacam kemampuan magis dan misterius tertentu. Ketika asap hitam menghembus keluar dari tubuh Yumu, jantung Ji Hao mulai berderak dengan gila-gilaan, dan darah rohnya melonjak di dalam tubuhnya secara intensif dan tidak teratur. Semua rambut halusnya berdiri tegak seolah-olah dia sedang ditatap oleh puluhan ribu ular yang sangat berbisa. Asap hitam yang keluar dari tubuh Yumu itu sangat berbahaya, dan bahkan Ji Hao tidak akan mau merasakannya. Aku memiliki sisa-sisa pita dewa penyakit kuno, kata Siling dengan hambar sambil menatap Ji Hao, aku akan memberikannya kepada Fatso kecil ini, dan kamu akan berhutang padaku untuk itu, oke. Sisa-sisa, Ji Hao mengangkat kepalanya, menatap Siling dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kita menginginkan sisa-sisa? Sebulan kemudian di Istana Giok Halus, kota Puban, Ji Hao duduk tegak di aula utama dengan wajah menegang, menatap Feng Qinxin, yang telah berjalan bebas di aula utama seolah-olah dia adalah pemilik tempat ini. Dia adalah putri bungsu dari pemimpin jenis Phoenix dan baru berusia 1000 tahun. Menurut standar umur panjang, tipe Phoenix, dia masih anak-anak. Feng Qinxin tampak seperti seorang gadis kecil yang berusia sekitar 11 atau 12 tahun.
Tetapi saat berjalan-jalan di aula, dadanya membengkak, tangan dipegang di belakang tubuhnya, tampak seperti orang tua, yang membuat Ji Hao benar-benar tidak sesuai. Feng Qinxin adalah gadis cantik, dia memiliki kulit seputih salju, mata besar, dan mulut kecil. Dia sudah mengambil beberapa lingkaran di dalam aula besar dan melihat ke setiap sudut seolah-olah dia adalah pemilik properti dan telah memeriksa istananya yang baru dibangun. Sekot teh beraroma harum sudah dingin. Setelah 1/4 jam penuh, Feng Qinxin membusungkan dadanya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan ke arah Ji Hao. Dia dengan ceroboh melambaikan tangannya dan berkata, "Istana ini tidak buruk. Berapa harganya? Saya akan memilikinya." Ji Hao memandang Feng Qinxin dan langsung menyebutkan harga ideal di benaknya, "Tuan muda Feng memang murah hati, dan jenis Phoenix Anda memang sekaya yang dikatakan orang. Jika Anda, Tuan muda Feng, menyukai istana giok halus ini, Anda dapat dengan mudah menukarnya dengan sebidang tanah tanpa pemilik di sisi selatan wilayah Gunung Yao saya yang memiliki radius sekitar 700.000 mil." Wajah lembut kecil Feng Qinxin segera menegang dan berkedut beberapa kali. Kemudian, sepasang matanya mulai terbakar. Jelas, dia sangat marah. Di aula utama, lebih dari 10 wanita yang sangat cantik menggeram secara bersamaan, "Beraninya kamu. Kamu tidak lain adalah seorang earl kecil, beraninya kamu menyinggung tuan muda dari jenis Phoenix kita." Bang! Zhu Ronglong dan beberapa penyihir ilahi lainnya yang datang bersama Ji Hao menginjak tombak panjang mereka dengan keras ke tanah. Zhu Ronglong kemudian berteriak dengan nada kasar, "Apakah jenis Phoenix Anda benar-benar masalah besar? Apakah Anda berani memulai perang melawan keluarga Zhu Rong kami? Saudara-saudaraku dan aku sudah lama ingin mendapatkan sekelompok gadis Phoenixmu kembali untuk menghangatkan tempat tidur kami." Diikuti oleh serangkaian dentuman logam, sekelompok wanita jenis Phoenix mengeluarkan pedang mereka bersama-sama, mengarahkan ujung pedang ke Zhu Ronglong dan orang-orangnya. Zhu Ronglong dan saudara-saudaranya tertawa terbahak-bahak dan melepaskan api mengamuk yang membungkus seluruh tubuh mereka sambil memegang tombak panjang mereka dengan ganas, membawa hembusan angin kencang saat mereka tanpa rasa takut mendekati wanita-wanita seperti Phoenix itu. Ji Hao terbatuk keras, lalu mengetuk meja teh di depannya dengan keras. Dia mencibir dan berkata kepada Feng Qinxin, "Tuan muda Feng, Anda meminta Menteri Sisi untuk mengirim pesan dan menyuruh saya datang ke kota Puban dari kota Gunung Yao untuk bertemu dengan Anda. Saya berasumsi Anda tidak melakukannya karena Anda ingin melawan saya, bukan?" Feng Qinxin mendengus sedikit. Wanita-wanita jenis Phoenix itu, yang sepertinya segera memulai pertarungan sengit, langsung berhenti dan mengembalikan pedang mereka ke sarung satu demi satu, dengan patuh mundur beberapa langkah. Zhu Rong dan saudara-saudaranya dengan kecewa saling melirik, lalu melirik Ji Hao, yang memiliki wajah yang benar-benar serius. Mereka kemudian tanpa daya mematikan api di sekitar tubuh mereka dan melangkah mundur juga. "Saya datang ke Puban karena saya punya sesuatu untuk dinegosiasikan dengan Anda, Earl Yao." Feng Qinxin mengerutkan kening dan berkata kepada Ji Hao dengan wajah tegang dan suara dingin, "Tapi Earl Yao, kamu telah melangkah terlalu jauh dalam menggertak kami." "Aku menggertakmu." Ji Hao tanpa daya merentangkan tangannya, memberikan senyum pahit kepada Feng Qinxin dan bertanya, "Bagaimana saya menggertak Anda, Tuan Muda Feng?" Feng Qinxin menunjuk ke langit-langit dan dengan marah berteriak pada Ji Hao, "Istana yang begitu kecil, beraninya kamu menyuruhku menukarnya dengan sebidang tanah dengan radius 700.000 mil. Menurut Anda siapa saya? Apakah menurutmu aku sama dengan naga bodoh yang tidak memiliki apa-apa selain otot di kepala mereka?" Ji Hao langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bisnisnya mati tetapi persahabatan bisa bertahan lama. Tuan muda, jika Anda tidak puas dengan harganya, Anda dapat memilih untuk tidak membelinya. Saya benar-benar penasaran bahwa, untuk apa Anda, Tuan muda Feng, datang jauh-jauh ke sini? Hanya untuk membeli istanaku." Tetap terdiam beberapa saat, Feng Qinxin duduk di depan Ji Hao, mengangkat cangkir teh dan meminum teh dingin yang terkandung di dalamnya. Meletakkan cangkir teh dengan berat di atas meja, Feng Qinxin berteriak, "Pertama, apakah Anda memiliki informasi tentang Feng Qi? Kedua, kami ingin membeli Dragon Pool." Feng Qi, tetua yang mengelola toko-toko yang dibuka oleh tipe Phoenix di pasar Chiban. Ji Hao menyipitkan matanya dan berkata dengan hambar, "Setelah perang Gunung Chiban, saya belum pernah melihat penatua Feng Qi lagi.
Oleh karena itu, jika Anda, Tuan Muda Feng, mencari informasi tentang dia, Anda telah menemukan orang yang salah. Menjentikkan jarinya sedikit di atas meja teh, Ji Hao mengerutkan alisnya dan melanjutkan, adapun kolam naga. Sejak Ji Hao kembali dari medan perang Gunung Chiban dan meraih gelar Erliao, dia tidak melihat kolam naga selama beberapa tahun. Manusia pohon tua itu, yang merupakan kayu cendana naga gandum ungu sekarang menjadi master magi dari Istana Majus. Si Wenming secara khusus menutupi daerah pegunungan yang luas baginya untuk beristirahat dan hidup dengan bebas. Kolam naga adalah master magi dari Istana Majus. Jika Anda ingin membeli kolam naga, Anda harus berbicara dengan Menteri Si Wenming. Ji Hao memandang Feng Qinxin dengan serius dan berkata, kolam naga dan aku adalah teman, dan dia bukan milik pribadiku. Oleh karena itu, jika Anda ingin membeli kolam naga dari saya, itu akan terlalu tidak sopan bagi Master Dragonpool. Feng Qinxin mengerutkan alisnya lagi, dengan tidak menyenangkan melirik wanita-wanita seperti Phoenix di aula. Seorang wanita Phoenix cantik yang mengenakan gaun merah tua panjang dan semua jenis perhiasan batu giok dan mutiara yang gemilang, perlahan maju 2 langkah dan berkata dengan nada kasar, Tuan Muda, apa yang dikatakan Erliao tidak benar. Kami memiliki orang-orang di Istana Majus, menurutnya, Erliao adalah satu-satunya teman terpercaya kolam naga. Jika kita ingin membawa kolam naga kembali ke tempat kita, Erliao harus membantu kita. Feng Qinxin mengangguk, berbalik dan berkata kepada Ji Hao, Erliao, kamu harus mengerti apa arti cendana naga gandum ungu bagi jenis Phoenix kita. Selama beberapa tahun terakhir, meskipun kami diizinkan untuk membeli getah dan buah kolam naga dari Istana Magi, kami harus melakukan perjalanan jauh untuk itu, yang benar-benar merepotkan. Petik 2. Getah dan buah-buahan kolam naga memiliki efek yang sangat kuat dan dapat menyehatkan dan memperkuat jiwa, yang membuat kolam naga sangat berguna untuk jenis Phoenix. Jenis Phoenix memiliki kemampuan magis yang memungkinkan mereka bangkit dari abu. Selama kekuatan jiwa Phoenix tidak habis, Phoenix akan dapat bangkit kembali dalam api ilahi Phoenix untuk waktu yang tidak terbatas, bahkan jika tubuh fisiknya hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, semakin kuat jiwa Phoenix, semakin kuat Phoenix ini, dan semakin kuat kekuatan hidupnya. Bagi tipe Phoenix, Dragonpool dapat dianggap sebagai sumber daya strategis yang penting. Getah dan buah-buahan kolam naga memiliki efek menguntungkan untuk jenis makhluk lain juga, tetapi itu akan jauh lebih lemah daripada efek yang bisa mereka berikan ke jenis Phoenix. Selain itu, bagaimanapun, getah dan buah-buahan kolam naga sangat berharga dan sebagian besar dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Getah dan buah-buahan yang dihasilkan oleh kolam naga dalam beberapa tahun ini semuanya dijual di lelang di rumah lelang di kota Puban. Jenis Phoenix hanya berhasil mendapatkan sekitar 40% produk Dragonpool dalam beberapa tahun ini. Adapun 60% sisanya, itu dibeli oleh aliansi klan manusia dan kekuatan kuat lainnya. Ini sama sekali tidak dapat diterima oleh tipe Phoenix. Karena beberapa lelang, tipe Phoenix bahkan mengalami kesulitan dengan beberapa kekuatan kuat, termasuk jenis naga. Untuk jenis Phoenix, kekuatan jiwa terkait dengan hidup dan kematian mereka, dengan perkembangan seluruh ras mereka. Oleh karena itu, mereka tidak pernah bisa membiarkan aliansi klan manusia dan kekuatan lain menawar produk kolam naga melawan diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa mentolerirnya. Untuk semua alasan di atas, Feng Qinxin, tuan muda jenis Phoenix ini, datang ke kota Puban dengan cemas untuk melihat Ji Hao secara pribadi. Mencari tahu tujuan sebenarnya Feng Qinxin, Ji Hao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, dalam hal ini, mengapa kamu tidak? Jenis Phoenix sangat kaya, hanya jenis naga yang dapat bersaing dengan Anda dalam hal sumber daya keuangan. Jika Anda dapat memberi kompensasi kepada pria dengan harta sihir buatan alami kelas atas, saya dapat membiarkan jenis Phoenix Anda memonopoli produk kolam naga selama 10.000 tahun ke depan. Ji Hao memandang Feng Qinxin dengan sepasang mata bersinar. Sekarang, di antara semua temannya, hanya Feng Xing yang belum masuk ke level Raja Penyihir. Feng Xing tidak memiliki jalan pintas yang memungkinkannya membuat terobosan dalam rentang waktu singkat. Kekuatan alam kreatif yang terkandung dalam harta sihir buatan alami akan lebih dari cukup untuk menghidupkan kembali tubuh Feng Xing secara menyeluruh. Membeli Dragonpool tidak mungkin. Ji Hao tidak akan pernah menjual temannya sendiri sebagai barang dagangan.
Namun, dengan harga yang bagus, hal-hal seperti memonopoli semua produk Dragon Pool dalam 10.000 tahun ke depan bisa dinegosiasikan. Jenis Phoenix membutuhkan getah dan buah Dragon Pool untuk meningkatkan dan memurnikan kekuatan jiwa mereka, dan produk Dragon Pool memiliki efek yang sangat kuat pada Phoenix yang baru lahir. Ini bisa membantu meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi mereka untuk masa depan mereka. Terlepas dari semua ini, tipe Phoenix sangat kuat secara keseluruhan. Mereka memiliki sejumlah besar anggota yang kuat dan menempati daerah subur yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan alam terkonsentrasi dan meridian bumi. Oleh karena itu, dalam hal kekayaan, jenis Phoenix sama kayanya dengan jenis naga, yang telah menempati hampir semua wilayah laut. 7 hari setelah Ji Hao mengedepankan kondisinya, harta sihir buatan alami kelas atas, roda petir merah, dikirim ke Ji Hao. Tipe Phoenix memainkan trik kecil. Meskipun roda petir merah ini memang harta sihir buatan alami kelas atas, itu bukan senjata ampuh untuk bertahan atau menyerang, juga bukan harta berharga dengan kemampuan khusus. Sebaliknya, itu hanya alat sihir pendukung yang bisa meningkatkan kecepatan terbang pemiliknya. Di antara semua makhluk hidup di dunia, dalam hal kecepatan terbang, jenis Phoenix hanya sedikit lebih lemah dari rok sayap emas. Oleh karena itu, harta seperti roda petir merah yang tidak bisa berbuat apa-apa selain meningkatkan kecepatan terbang adalah jenis harta sihir yang paling tidak berguna dan termurah bagi jenis Phoenix. Namun, Ji Hao sepertinya tetap menepati janjinya. Setelah roda petir merah dikirim ke tangannya, dia langsung menemukan Si Wenming dan kolam naga dan menandatangani perjanjian memonopoli produk kolam naga selama 10.000 tahun ke depan dengan jenis Phoenix. Tentu saja, perjanjian ini tidak memungkinkan tipe Phoenix untuk mendapatkan produk Dragon Pool secara gratis. Sebaliknya, kolam naga akan menjual produknya kepada, dan hanya kepada jenis Phoenix dalam 10.000 tahun ke depan sementara jenis Phoenix akan membayar kolam naga dan istana Majus dengan harga rata-rata dari harga rekor terakhir dari beberapa lelang terakhir. Setiap pihak akan memiliki apa yang mereka butuhkan, dan semua orang akan puas. Setelah meninggalkan kolam naga, Ji Hao melemparkan roda petir merah ke kuali kecil di perut bagian bawahnya. Roda petir merah ini memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada 9 mutiara api naga. Setelah menelan roda petir merah, kekuatan chaos yang dilepaskan dari kuali lebih dari 10 kali lebih padat dan lebih besar daripada kekuatan chaos yang diekstraksi dari 9 mutiara api naga. Ji Hao membuat isyarat, semuanya tumbuh, di rumah Erliao. Kekuatan bintang dan kekuatan alam melonjak tanpa henti ke dalam tubuhnya seperti air pasang sementara kekuatan kekacauan memperkuat tubuhnya, membuat tubuhnya terbakar dan meningkatkan kekuatan fisiknya secara besar-besaran. Melihat ke dalam tubuhnya sendiri dengan kekuatan spiritualnya, Ji Hao menemukan bahwa setelah diperkuat dan dimurnikan oleh kekuatan chaos, bahkan titik akupuntur magus terkecilnya pun telah berkembang lebih dari 1000 kali. Melalui kekuatan rohnya, Ji Hao melihat bahwa titik akupuntur magusnya seperti banyak danau, dan aliran emas kekuatan bintang Spear telah mengalir dengan cepat di meridian dan titik akupuntur magus yang berkembang pesat itu. Dibandingkan dengan titik akupuntur dan meridian magus yang diperluas itu, aliran panas yang membakar kekuatan bintang roh itu seperti sungai kecil yang mengalir ke danau yang luas. Tapi hal yang paling berharga adalah kekuatan alam kreatif seukuran kepala manusia di kuali bundar. Sebelumnya, Ji Hao membuat kekuatan Man-Man mulai meningkat dengan cepat hanya dengan bola kekuatan alam kreatif seukuran telur. Tapi sekarang, lingkup kekuatan alam yang baru ini sebenarnya seukuran kepala manusia, jika menggunakannya hanya pada Feng Xing, maka itu akan sedikit boros. Merenung sejenak, Ji Hao membagi lingkup kekuatan alam kreatif ini menjadi 5 bagian untuk Shaoxi, Taixi, Man-Man, Yumu dan Feng Xing masing-masing memiliki bagian. Namun, Shaoxi, Taixi, Man-Man dan Yumu masing-masing memiliki cara kultivasi khusus dan saat ini, Feng Xing adalah yang terlemah di antara seluruh tim. Dia juga tidak memiliki kemampuan atau harta khusus untuk membantunya dalam kultivasinya. Oleh karena itu, Ji Hao memutuskan untuk membiarkan Feng Xing memiliki 50% dari lingkup kekuatan alam kreatif ini. Ji Hao kemudian menemukan Feng Xing, yang berlari di lapangan melawan angin. Tubuhnya samar-samar terlihat tertiup angin, membuatnya terlihat seperti hantu. Sementara itu, dia telah menarik busurnya terbuka dan melepaskan anak panah.
Tanpa mengatakan apa-apa, Ji Hao mendorong bola kekuatan kreatif ke dalam tubuh Feng Xing dan mengaktifkan mantra sihir memutar ruang bintang 12 pada saat yang bersamaan. Melalui formasi sihir, Ji Hao memindahkan Feng Xing ke halaman belakang rumah Liao dan merendamnya di danau ungu. Sebelum Feng Xing mengetahui apa yang telah terjadi, embusan angin berwarna cian mulai berdesir di sekitar kulitnya. Angin puyuh kecil tanpa henti menghembuskan keluar dari setiap pori-pori Feng Xing, dan setiap angin puyuh menyebabkan pusaran air kecil, dengan rakus menyerap cairan ungu. Kekuatan orang-orang gurun timur sebagian besar dengan sifat hijau, angin, dan guntur, gumam Ji Hao, Feng Xing, berdasarkan penampilan normalmu, panahan dan kecepatanmu, aku berasumsi kekuatanmu dengan sifat angin, kan? Formasi besar langit dan bumi diaktifkan saat Ji Hao bersiap untuk menarik semua kekuatan bintang yang memiliki sifat angin dan langsung menyuntikkan ke tubuh Feng Xing. Feng Xing terkejut dan gugup pada awalnya, tetapi kemudian dengan cepat menjadi tenang ketika dia mengetahui bahwa semua ini disebabkan oleh Ji Hao. Mendengar Ji Hao bergumam pada dirinya sendiri, Feng Xing tiba-tiba membuka matanya. Dua aliran cahaya cian melintas di matanya dan petir yang menyilaukan meledak dari matanya. Ji Hao, kekuatan rohku memiliki sifat badai dan kilat. Kecuali Yumu, kamu satu-satunya yang mengetahui rahasia ini sekarang. Sifat sebenarnya dari kekuatanku adalah badai dan guntur. Kamu juga harus menarik kekuatan bintang dengan sifat petir bagiku. Harta apa yang Anda gunakan pada saya? Aku kehilangan kendali atas kekuatanku. Sebelum suaranya memudar, beberapa pola sihir berbentuk rantai berwarna cian tiba-tiba muncul dari kulit Feng Xing. Pola-pola yang tampaknya terbentuk dari angin puyuh kecil ini memanjang dari atas kepalanya ke bagian bawah kakinya, menyegelnya dengan kuat seolah-olah dia adalah tahanan yang dirantai. Kekuatan guntur yang dahsyat menyebar dari dalam tubuh Feng Ying. Sementara itu, simbol mantra badai seukuran kepalan tangan, seperti pola taiji muncul dari dahinya. Di tengah simbol mantra badai berwarna cian, simbol mantra guntur berwarna ungu yang ganas meraung turun dari garis rambutnya, hampir melintasi seluruh wajahnya. Simbol mantra berwarna cian dari badai dan simbol mantra guntur berwarna ungu menyilaukan di wajah Feng Xing, mengeluarkan suara gemuruh. Secara bertahap, pola sihir berbentuk rantai berwarna cian di tubuhnya berantakan. Setelah itu, tubuh Feng Xing memancarkan aliran cahaya yang menusuk mata dengan warna cian dan ungu. Aliran cahaya cian dan aliran cahaya ungu berangsur-angsur bergabung menjadi satu. Setelah itu, serangkaian suara seperti guntur samar yang teredam keluar dari dalam tubuhnya. Ya Tuhan, Feng Xing, kamu telah menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya selama ini. Ji Hao memandang Feng Xing dengan kaget. Jika dia tidak memaksakan bola kekuatan alam kreatif itu ke dalam tubuhnya dan membiarkan tubuhnya melalui transformasi magis ini, Ji Hao tidak akan pernah tahu bahwa seseorang benar-benar telah menyegel kekuatan Feng Xing dengan segel setelah dunia yang begitu kuat dan kuat. Feng Xing bisa bergerak cepat tanpa meninggalkan jejak. Dia bisa berada di setiap sudut tanpa menarik perhatian, tetapi ini adalah sifat kekuatan paling umum yang dimiliki oleh orang-orang gurun timur. Menurut legenda, kurang lebih, orang-orang gurun timur selalu memiliki jejak garis keturunan Dewa Hijau dalam darah mereka. Dewa Hijau mampu menciptakan angin dan guntur. Oleh karena itu, segelintir orang gurun timur yang sangat berbakat memiliki kekuatan dengan sifat guntur yang ganas dan kuat yang bisa sangat merusak. Namun demikian, orang-orang gurun timur yang memiliki kekuatan dengan sifat angin dan guntur dianggap sebagai keturunan dewa di gurun timur dan memiliki status sosial yang sangat tinggi. Tapi tidak peduli bagaimana orang memandangnya, Feng Xing, yang mengembara dan melayang di seluruh Midland sejak dia masih kecil, dengan Yumu sebagai satu-satunya temannya, sama sekali tidak tampak seperti orang dengan status sosial yang tinggi. Diikuti oleh geraman yang mengamuk, getaran kekuatan yang kuat menukik dari tubuh Feng Xing. Sementara itu, di sebuah bar di kota Puban, Yusen, yang telah minum dan bersenang-senang dengan Zhu Rong Tianming, tiba-tiba melompat dengan sangat terkejut. Jimat giok berwarna ungu melayang di depan wajahnya dan mulai melepaskan petir yang menyilaukan. Kecil, aku mengertimu. Anda tidak jauh. Kamu tidak akan pernah bisa lari. Harta terbesar klan kami, kamu harus mengembalikannya. Itu adalah harta ilahi yang hanya saya, sebagai seorang pangeran, yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Kamu bajingan kecil terkutuk.
Waktu berlalu dan 10 bulan berlalu dengan cepat, sepertinya sesingkat sekejap mata. Saat itu musim gugur, tapi tetap saja, padang rumput di sekitar Gunung Yao tetap dengan warna hijau yang subur. Dipelihara oleh kekuatan bintang dan kekuatan meridian bumi yang telah berkumpul tanpa henti menuju formasi besar langit dan bumi, tanaman di sekitar Gunung Yao subur. Bahkan di akhir musim gugur ini, seluruh area ini terus berkembang. Geraman besar datang dari langit. Seluruh tubuh Men-Men terbungkus api yang mengamuk, sementara dia memegang palu raksasa yang terbuat dari paduan biasa, menghantam kepala Ji Hao. Ji Hao menginjak udara, berdiri di langit setinggi sekitar 1 kilometer dari tanah. Dia mengangkat kepalanya dan menangkis palu besar Men-Men dengan tangan kosong. Gerakan tangannya terus-menerus berubah, dari telapak tangan ke tinju ke jari. Menamparkan, mengangkat, atau meninju, tinjunya menabrak palu raksasa dari waktu ke waktu, mengeluarkan ledakan gemuruh sambil memeras kilauan api yang menyilaukan. Dia telah melakukan 10 bulan kultivasi yang berat. Dengan menggunakan gerakan Everything Grows, Ji Hao telah melelehkan puluhan gunung lagi dengan kuali kecil, dan sekarang, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat penyihir ilahi bintang 2 tingkat puncak. Yang lebih mengejutkannya adalah dia juga telah mencapai tingkat kedua dari metode kultivasi misterius dengan 9 putaran, yang meningkatkan kekuatan fisiknya sebesar 400%. Meskipun dia bertarung tanpa tangan melawan Men, tangannya bahkan lebih keras dari palu paduan yang dipegang di tangan Men-Men. Ji Hao meninju palu dengan keras, meninggalkan penyok yang tak terhitung jumlahnya di permukaan palu yang halus. Jika dia tidak menahan kekuatannya dengan sengaja, palu raksasa ini akan dihancurkan berkeping-keping olehnya sejak lama. Aku datang. Geraman keras datang dari kejauhan, setelah itu, Yumu berlari dengan bukit yang dibawa di bahunya. Ketika dia masih berjarak puluhan mil dari Ji Hao, Yumu melemparkan bukit itu dengan semua kekuatannya. Bukit setinggi 300 itu meraung lurus ke arah Ji Hao bersama dengan suara swooshing yang keras. Melihat bukit terbang ke arahnya, Ji Hao tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak saat dia mengangkat kepalanya dan dengan keras bergegas menuju bukit. Aliran cahaya keemasan melintas di kepalanya, dan selanjutnya, ledakan yang mengguncang tanah dihasilkan. Bukit itu ditabrak berkeping-keping oleh kepala Ji Hao, dan kemudian aliran besar api matahari esensi meraung keluar dan menyelimuti seluruh area dengan radius puluhan ribu mil. Segera, puluhan ribu fragmen bukit berukuran berbeda terbakar menjadi asap. Ambil ini. Men-Men mengayunkan palu besar dengan kedua tangannya, menghantam kepala Ji Hao lagi dengan kekuatan penuh. Ji Hao mengeluarkan raungan yang bergema, lalu menjentikkan kedua tangannya seperti sepasang tombak. Selanjutnya, dia menusuk palu dengan lengannya, lalu melakukan split dengan lengannya. Diikuti oleh suara benturan logam yang menusuk telinga, palu raksasa yang dipegang di tangan Men-Men diam-diam dicabik-cabik menjadi dua bagian oleh Ji Hao dengan tangan kosong. Ah, uangku, saya ingin uang saya kembali. Men-Men membawa dua potong palu yang rusak itu, berteriak marah, dari toko mana saya membeli palu ini? Toko senjata klan naga api di pasar gurun selatan. Saya ingin uang saya kembali. Saya ingin mereka mengembalikan uang saya. Ji Hao bahkan bisa merobek palu ini dengan tangan kosong, tetapi mereka menagihku 80.000 koin giok untuk itu. Men-Men dengan keras melemparkan palu yang rusak ke tanah, lalu berteriak dengan marah pada Zhu Ronglong, yang sedang menyaksikan pertarungan di kejauhan, dan mereka mengatakan bahwa karena itu mereka hanya mengenakan biaya untuk bahan. Zhu Ronglong, kirim orang untuk mendapatkan kembali 80.000 koin giok saya dan mengembalikan palu jelek ini. Zhu Ronglong, naga Lilin Yan, dan 10 penyihir ilahi lainnya saling melirik, lalu dengan bersemangat menanggapi dengan geraman keras. Setelah itu, mereka menginjak awan dan bergegas menuju Ji Hao bersama. Mereka tidak menggunakan kekuatan ilahi mereka. Sebaliknya, mereka hanya menggunakan senjata mereka dan melancarkan serangan ke Ji Hao murni dengan kekuatan fisik mereka. Dalam 2 bulan terakhir, Ji Hao bosan dengan kultivasi tanpa akhir. Oleh karena itu, mereka mulai bertarung satu sama lain untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman bertarung. Penampilan Ji Hao luar biasa, yang membuat Zhu Ronglong dan penyihir ilahi lainnya bersemangat. Mereka akan datang untuk bertarung melawan Ji Hao dari waktu ke waktu. 8 tombak panjang dan 4 parang tajam berdesir dari segala arah menuju Ji Hao.
Menghadapi senjata ilahi tajam penyihir ilahi ini, Ji Hao masih tidak menggunakan senjata. Sebaliknya, dia dengan mudah mengayunkan tangannya dan melepaskan aliran cian dan emas dari cahaya ilahi Yuyu, membungkus tubuhnya. Lapisan tipis cahaya ilahi Yuyu itu sebenarnya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Di bawah perlindungan cahaya ilahi, Ji Hao memegang tinjunya dan bergegas melawan senjata tajam 12 penyihir ilahi. Senjata yang digunakan oleh Zhuronglong dan penyihir ilahi lainnya semuanya adalah senjata ajaib yang kuat yang dibuat oleh pengrajin ahli keluarga Zhurong dan klan Naga Lilin. Semua senjata mereka berada di tingkat harta karun tingkat Divine Magic. Meskipun mereka tidak memicu simbol mantra yang melekat pada senjata dan melepaskan kekuatan terkuat dari senjata mereka, senjata ini masih cukup keras untuk mengiris besi. Tombak panjang dan parang menghantam tinju Ji Hao dan menghasilkan serangkaian dentuman yang keras dan panjang. Lapisan cahaya ilahi Yuyu yang melilit tinju Ji Hao bergetar. Sementara itu, dia melancarkan serangkaian pukulan berat. Yang pertama berdesir di udara seperti bintang jatuh, memaksa senjata yang dipegang di tangan Zhuronglong dan penyihir ilahi lainnya kembali. Gelombang benturan besar yang disebabkan oleh Ji Hao membuat penyihir ilahi itu mundur dengan cepat. Tiba-tiba, tubuh Ji Hao melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, meluncur di udara. Pada saat itu, sepasang tangan Ji Hao bergerak secepat petir dan meluncurkan gerakan pembukaan langit dan pemecahan bumi berulang kali. Tinjunya berubah menjadi seberkas cahaya yang sangat tipis di udara, saling bersilangan dan menjalin menjadi jaring emas raksasa, menyelimuti semua 12 penyihir ilahi. Dalam 1 detik, Zhuronglong, Naga Lilin Yan, dan penyihir ilahi lainnya menderita setidaknya 10.000 pukulan yang diluncurkan oleh Ji Hao. Mereka hanya melihat cahaya keemasan yang menyilaukan meledak di depan mata mereka, dan setelah itu, mereka tidak pernah bisa melihat Ji Hao dengan jelas. Pada saat yang sama, mereka merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari setiap sudut tubuh mereka. Aliran kekuatan yang ganas mengebor tubuh mereka, membuat tulang mereka sakit dan semua organ dalam bergetar. Bunyi gedebuk yang berat dan teredam bergema di langit. Setelah beberapa detik, ke-12 penyihir ilahi masing-masing mundur 10 langkah dengan wajah bengkak dan aliran darah menggantung di sudut mulut mereka. Earl Yao, kekuatan fisikmu cukup besar untuk menyaingi kita dalam pertempuran frontal. Zhuronglong berteriak seolah-olah dia tidak bisa mempercayai ini, tapi kamu hanya seorang raja penyihir. Kamu menjadi raja penyihir hanya setahun yang lalu. Aku belum menggunakan kekuatan bintang roh. Sepasang mata Ji Hao bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Bahkan udara di sekitarnya mulai beriak karena suhu tinggi yang ditimbulkannya. Ji Hao kemudian tersenyum dan berkata kepada Zhuronglong, sayang sekali, kecuali kita memulai pertarungan mematikan, saya tidak akan pernah bisa mengetahui dengan tepat seberapa kuat saya sekarang. Zhuronglong dan semua penyihir ilahi lainnya menutup mulut mereka, tampak sedikit frustrasi. Ji Hao benar-benar aneh, efisiensi kultivasinya yang sangat tinggi benar-benar bisa membuat frustrasi bagi penyihir ilahi ini. Tidak seperti mereka, Men-Men dengan bersemangat bergegas ke Ji Hao tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memegang lengan Ji Hao dan menggosoknya dengan wajahnya. Aneh. Di kejauhan, Taisi yang memiliki wajah pucat dan mengenakan kemeja putih dengan gemetar menatap Ji Hao sambil bergumam. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hehe, Shaoxi menemukan dirinya pria yang baik. Saingan penyihir ilahi sebagai Raja Magus. Hehe, untungnya, aku tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat, jika tidak. Gemetar seketika, Taisi menggerakkan tubuhnya dan segera berubah menjadi siluet yang kabur dan transparan, melintas di udara dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Lebih jauh, Feng Xing sedang mengutak-atik panah yang terbungkus dengan sambaran petir yang samar-samar terlihat dan berkilauan. Sementara itu, dia menggaruk kulit kepalanya dan berkata, panahku bisa mematahkan kulit tebal orang itu, bukan? Seharusnya bisa menyakitinya tanpa menggunakan kekuatan semacam itu, kan? Merenung sejenak, Feng Xing mulai tertawa dan berkata, lupakan saja, semakin kuat Ji Hao, semakin baik. Monster non-manusia itu, aku akan menembak mereka semua ke dalam wajan. Awan gelap yang bergulir datang dari jauh, di mana seorang penjaga kaisar yang mengenakan pakaian hitam berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi, memegang tablet di tangannya. Earl Yao, Kaisar Sun telah memberikan perintahnya.
Kamu harus membawa semua orang yang akan mengambil bagian dalam permainan hidup dan mati di wilayah Gunung Yao kamu dan pergi ke kota Puban untuk mempersiapkan permainan sesegera mungkin. Bersambung.